Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Doa terbaik untuk teman-teman semua dimanapun berada. Semoga senantiasa dalam keadaan sehat-sehat selalu ya. Dimurahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, amin ya Robbal Alamin. Berjumpa kembali bersama channel Bangsa Olahraga 777. Pagi ini tanggal 30 Januari 2025. Masih dari seputar informasi Stadion Kanjuruhan yang terletak di Jalan Trunojoyo, Desa Kedung Pedaringan, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang, yang sudah dinyatakan selesai renovasi oleh PT Waskita Karya dan juga PT Brantas Abipraya. Dari video yang kami upload terakhir tanggal 23 Januari 2025 yang lalu setelah batal diresmikan pada tanggal 21 Januari, kita akan lihat kembali situasi dan kondisi Stadion Kanjuruhan ini pada hari ini ya teman-teman. Kami kutip dari jatimtimes.com tanggal 18 Januari dengan judul hasil renovasi Stadion Kanjuruhan segera diserahkan ke Pemkab Malang. Menteri PU, proses selesai seminggu. Disampaikan oleh Menteri Pekerjaan Umum atau PU Republik Indonesia Bapak Dodi Hanggodo, menyebut saat ini hasil renovasi Stadion Kanjuruhan telah berproses untuk diserahkan ke pemerintah Kabupaten Malang. Diperkirakan proses serah terima tersebut bakal rampung dalam waktu dekat. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Bapak Menteri saat konferensi pers usai melakukan peninjauan ke Stadion Kanjuruhan pada hari Sabtu 18 Januari 2025. Saya dapat info dari para kontraktor, juga Kepala Balai Cipta Karya atau Balai Prasarana Pemukiman Wilayah Jawa Timur, saat ini sedang berproses untuk diserahkan kepada pemerintah Kabupaten Malang, ungkapnya. Masih dari berita jatim.com tanggal 18 Januari, disampaikan oleh Bapak Menteri harapannya dalam waktu singkat, proses serah terima bisa diselesaikan dan akan kami serahkan kepada pemerintah Kabupaten Malang untuk dikelola lebih lanjut. Sementara itu, peresmian yang tidak jadi dilakukan pada tanggal 21 Januari sebagaimana berita yang beredar di media, hingga kini belum terkonfirmasi kapan Stadion Kanjuruhan akan diresmikan. Namun juga beredar kabar bahwa peresmian Stadion Kanjuruhan akan bersamaan dengan peresmian SMA Taruna Nusantara Malang yang berlokasi di Kecamatan Pagak, Kabupaten Malang. Sementara kembali ke gambar yang ada di video ini teman-teman ya, bahwa pintu masuk untuk penonton ini akan melalui pintu yang memiliki scanner atau barcode daripada tiket penonton. Jadi di setiap pintu masuk, baik di sisi pintu barat, pintu selatan 2, pintu selatan 1, pintu utara 1 maupun pintu utara 2, semua memiliki barcode scanning dari masing-masing tiket yang nantinya akan dibeli oleh penonton teman-teman ya. Di sisi lain, bahwa dari pintu masuk sebelah barat tersebut, akses pintu penonton bisa ke pintu nomor 15 maupun pintu nomor 16 khusus untuk VIP ya. Sedangkan untuk penonton di tribun ekonomi yang mengakses ke pintu nomor 14 nantinya bisa melalui pintu selatan 2, lebih dekat dari pintu selatan 2 untuk masuk ke akses tribun sektor nomor 14 ini. Memang di pintu gerbang akses selatan 2 saat ini kondisinya masih dipagari
pagar proyek teman-teman ya. Jadi kita tidak bisa melihat lebih dekat lagi untuk sisi pintu selatan nomor 2 yang bisa mengakses ke gate 14 maupun ke gate 13, di mana gate 13 adalah Museum Tragedi Kanjuruhan, serta bisa ke gate 12 dan gate 11 nantinya dari sisi pintu selatan ini. Masih dikutip dari jatimtimes.com, disampaikan kembali oleh Bapak Menteri bahwa proses serah terima dari Kementerian Pusat kepada pemerintah daerah diperkirakan akan memakan waktu kurang lebih seminggu atau 2 minggu. Kira-kira setelah itu diserahkan oleh Kementerian PU kepada Pemkab Malang dan selanjutnya untuk dikelola oleh pemerintah Kabupaten Malang. Demikian disampaikan oleh Bapak Menteri. Di gambar ini adalah titik di mana sebelumnya terdapat bedeng penampungan sementara dari pedagang UMKM yang menempel kepada Museum Tragedi Kanjuruhan teman-teman ya. Di video kami sebelumnya terlihat sedikit masih belum bersih, sekarang keberadaannya sudah mulai terlihat bersih. Dan tak lupa di titik monumen tragedi Kanjuruhan ini kami mengajak kembali kepada teman-teman untuk mendoakan seluruh korban tragedi Kanjuruhan, semoga husnul khotimah. Sementara itu kami kutip dari radarmalang.jawapos.com tanggal 19 Januari dengan judul proses serah terima Stadion Kanjuruhan Malang dikebut. Disampaikan oleh Pak Menteri yang juga seorang pengusaha asal Surabaya itu awalnya melihat banner terkait renovasi stadion. Selain itu juga beliau meninjau gate 13 yang tetap dipertahankan dalam rangka menghormati tragedi Kanjuruhan. Hanya saja memang ada pengamanan tambahan khusus di area gate 13 dan juga gate lainnya, tujuannya untuk mencegah terjadinya insiden seperti pada 1 Oktober 2022 yang lalu. Setelah serah terima nanti, Stadion Kanjuruhan bisa digunakan untuk pertandingan, termasuk menjadi home base daripada Arema FC. Demikian disampaikan oleh Pak Menteri. Di sisi lain bahwa pengerjaan stadion ini sudah sesuai dengan standar nasional Indonesia atau SNI dan juga sesuai dengan regulasi yang ada di FIFA dan PSSI. Bahkan beberapa waktu lalu FIFA juga sudah datang ke sini untuk meninjau. Stadionnya tahan gempa dan sangat layak. Demikian kata Bapak Menteri Pekerjaan Umum Pak Dodi Hanggodo. Masih dikutip dari radarmalang.jawapos.com tanggal 19 Januari, ketika ditanya terkait renovasi yang menelan biaya hingga 357 miliar tersebut, Pak Menteri mengakui jika secara hitung-hitungan terlalu mahal, namun ada sejarah yang harus tetap dipertahankan. Dia merujuk kepada tragedi Kanjuruhan, karena kalau untuk makna kemanusiaan tidak ada harganya, tidak bisa dibandingkan dengan stadion lain. Ini tidak hanya untuk hari ini, tapi juga ke depan. Demikian kata Pak Menteri. Di sisi lain, senada dengan Pak Menteri, disampaikan pula oleh Kepala Balai Prasarana Pemukiman Wilayah Jawa Timur Ibu Airin Saputri Harahap bahwa dana yang cukup besar seharusnya bisa mengakomodir pembangunan ulang. Namun pihaknya berpegang pada harapan dan masukan dari keluarga korban tragedi Kanjuruhan. Karena itu, pihaknya sudah melakukan diskusi panjang hingga 3 bulan menjelang renovasi. Dari diskusi itu, mereka mengakomodir masukan-masukan dari keluarga korban tragedi Kanjuruhan, mulai dari menjaga keberadaan G13 hingga warna stadion
Ini upaya kami menghargai nyawa manusia, ucapnya. Kendati demikian, pihaknya tetap melakukan renovasi sesuai standar. Stadion tersebut sekarang bisa menampung 21.603 orang. Selain itu ada fasilitas seperti seat untuk VIP, VVIP, media, disabilitas, hingga umum. Standar keamanannya juga dijaga. Sudah ada jalur evakuasi yang cepat. Standar evakuasi kita dari dalam sampai keluar sudah diperhitungkan. Bisa mencapai selama 7 menit, pungkasnya. Kembali ke kondisi Stadion Kanjuruhan saat ini, teman-teman ya. Seperti kami pernah sampaikan di video sebelumnya bahwa kontur tanah yang ada di sisi sebelah selatan ini memang cukup tinggi. Dan saat ini pagar proyek di sekeliling sisi selatan ini sudah dibongkar, sudah tidak ada. Sehingga bisa terlihat di gate 12, 11, dan 10 serta selanjutnya. Dari titik yang kami kunjungi, memang pagar proyek ada di sisi sebelah pintu selatan atau sebelah kanan dari tribun barat atau tribun VIP yang tadi sudah kita lihat. Dan juga pagar proyek lain adalah ada di sisi monumen tragedi Kanjuruhan. Jadi menyisakan 2 pagar proyek di area 2 titik yang kami sampaikan tadi, teman-teman ya. Dan ini terlihat ada di titik dekat pintu selatan 1 atau dekat gerbang geser yang ada di pintu selatan. Pada video sebelumnya kondisinya belum seperti ini untuk sisi bagian luar dari pagar perimeter di dekat gate 10. Ini terlihat gerbang geser yang ada di dekat lampu field of play atau lampu sorot yang ada di sisi sebelah selatan menjelang ke tribun timur, teman-teman ya. Kondisinya terlihat seperti ini. Dan ini kondisi yang masih sama pada video kami sebelumnya tanggal 23 Januari. Ini adalah titik yang diberi tanda cat putih yang kemungkinan akan dilakukan perbaikan di persis di depan pintu akses penonton gate nomor 10. Dan seperti kami sampaikan sebelumnya bahwa kontur di area ini adalah cukup menanjak dari sisi gate 9 ke arah gate 10. Selanjutnya kita lihat dari sisi sebelah luar, teman-teman ya, di pagar perimeter ini nampak sudah cukup rapi hingga sampai ke titik pintu selatan 1 ini. Di pintu selatan 1 ini adalah akses penonton yang bisa mengakses ke gate nomor 8, 9, 10 atau 11 dari sisi ini. Bahkan dari sisi ini juga bisa mengakses ke pintu 7 dan juga 6 ya. Ini adalah model daripada gerbang masuk penonton dengan model tap in atau scanner barcode dari tiket penonton nantinya. Jadi dari 4 gerbang penonton yang ada semua dilengkapi dengan barcode scanning, ditambah dengan 5 pintu gerbang geser yang ada di sisi utara, di selatan di gate 13, lantas di dekat gate pintu selatan 1 dan juga ada di tribun timur, sehingga total adalah 9 gerbang. Dan mungkin pada saat selesai pertandingan nanti seluruh gerbang ini akan dibuka untuk memudahkan akses penonton dan kecepatan penonton keluar dari stadion. Kecuali pada saat masuk sepertinya sudah didesain menggunakan barcode scanning di masing-masing pintu gerbang yang memiliki akses barcode tersebut, teman-teman ya.
Sementara itu, melihat jadwal Arema FC yang akan kembali melakukan pertandingan kandang pada tanggal 3 Februari 2025 nanti, jam 15.30, seperti terlihat di situs PT LIB bahwa pertandingan tersebut akan berlangsung di Stadion Supriyadi, Blitar, teman-teman ya. Sepanjang Februari, Arema FC memiliki 4 pertandingan kandang selain pada tanggal 3 Februari melawan Bali United adalah pada tanggal 10 Februari 2025 melawan PSM Makassar, masih dari Stadion Supriyadi di Blitar, dan selanjutnya Arema FC juga akan melakukan pertandingan kandang pada tanggal 17 Februari 2025, masih sesuai dengan yang tertera di web PT LIB, akan melawan PSS Sleman di tanggal 17 Februari tersebut. Dan terakhir pada tanggal 24 Februari 2025 dijadwalkan Arema FC akan menghadapi PSIS Semarang. Jadi di bulan Februari ini Arema FC memiliki 4 pertandingan kandang. Tentunya dari proses administratif yang masih harus dilakukan seperti disampaikan oleh Pak Menteri, kita semua berharap bahwa Arema FC bisa kembali ke Stadion Kanjuruhan sesegera mungkin. Di samping proses administratif yang sedang berlangsung, dikutip dari berita jatim.com tanggal 21 Januari 2025, di mana anggota dewan dari DPRD Kabupaten Malang memberikan catatan penting sebelum Stadion Kanjuruhan diresmikan. Seperti disampaikan oleh salah satu anggota dewan yang membidangi infrastruktur untuk melakukan inspeksi di Stadion Kanjuruhan, memeriksa bangunan serta kelayakan secara menyeluruh. Disampaikan oleh salah satu anggota dewan selaku wakil rakyat Komisi 3 dan Komisi 1 DPRD, wajib mendapat penjelasan dan mengetahui langsung apakah stadion yang pembangunannya menggunakan uang rakyat tersebut sudah sesuai dengan perencanaannya. Masih ada bagian-bagian minor yang harus diperbaiki, seperti cat yang belum sempurna dan rembesan dinding yang merembes saat hujan. Seperti disampaikan oleh anggota dewan tersebut, dinding yang merembes tersebut terletak di bagian depan stadion atau di pintu utama. Selain itu, dia mengatakan juga ada di sisi selatan atau bagian depan gate 13 untuk dinding-dinding yang masih merembes tersebut. Sebagian sudah ditambal dengan semen kemudian dicat ulang. Ada waktu 360 hari kerja untuk memperbaiki atau penyempurnaan bangunan ini. Demikian disampaikan oleh salah satu fraksi dari DPRD Kabupaten Malang tersebut. Di sisi lain, dia menyebut bahwa proyek revitalisasi atau renovasi yang menghabiskan anggaran 357 miliar tersebut sudah bagus. Bangunan pun sudah berstandar FIFA. Namun sebelum diserah terimakan ke Pemkab, dia berharap pengecekan harus betul-betul dilakukan, sebab maintenance atau pemeliharaan bangunan akan menelan biaya yang cukup besar. Anggaran tersebut harus dialokasikan dari APBD Kabupaten Malang. Disampaikan pula bahwa Stadion Kanjuruhan tidak bisa lepas dari rasa traumatis yang tersimpan dalam memori masyarakat atas prahara 1 Oktober 2022 yang lalu. Namun sebagai wakil rakyat, pihaknya tetap memiliki tanggung jawab untuk menjalankan fungsi pengawasan terhadap infrastruktur dan pengelolaan aset. Dalam hal ini Stadion Kanjuruhan yang renovasinya menggunakan uang rakyat. Jadi dari
titik-titik yang telah kita lihat teman-teman ya, di setiap pintu gerbang di mana akses untuk penonton masuk sudah menggunakan digital atau barcode scanning yang ada di masing-masing pintu gerbang. Kalau kami lihat ada 5 gerbang yang memiliki barcode scanning tiket ya, yaitu di pintu utara 2 untuk akses penonton 1, pintu 2 dan juga pintu 3. Lantas ada di pintu barat atau pintu VIP untuk akses penonton VIP di gate 15 dan 16. Lantas ada di pintu selatan 2 itu untuk mengakses gate 14, 13 Museum Tragedi Kanjuruhan dan 12 atau 11. Lantas ada di pintu selatan 1 untuk mengakses ke pintu 9, 10, 11 atau ke 8, 7 dan 6. Lantas ada di pintu utara 1 untuk mengakses di gate 4, 5 dan juga di gate 3 dan 2. Kembali ke radarmalang.jawapos.com tanggal 19 Januari, disampaikan oleh Kepala Dispora Kabupaten Malang Bapak M. Hidayat mengatakan bahwa pemeliharaan yang dilakukan oleh Pemkab seperti pembayaran lampu sekitar 62,8 juta per bulan dan perawatan rumput sekitar 30 juta per bulan, maka per bulannya membutuhkan 90,8 juta jika ditotal dalam 1 tahun. Dia mengatakan minimal membutuhkan 1,08 miliar. Setelah serah terima, pemeliharaan itu menjadi tanggung jawab Pemkab. Sebelum serah terima, kami akan melakukan checklist dulu di antara Dispora, PT Waskita Karya dan juga Kementerian Pekerjaan Umum. Misalnya rumput dalam keadaan bagus dan lain-lainnya. Demikian disampaikan oleh Dispora Kabupaten Malang, dan diharapkan setelah ditandatangani Pak Bupati tidak ada permasalahan lagi. Kami belum bisa memastikan waktu checklist, tapi secepatnya. Demikian disampaikan oleh Kepala Dispora Kabupaten Malang Bapak M. Hidayat. Jadi dari berita yang kami kutip teman-teman ya, bahwa sisi administratif tentu ada hal yang harus dilakukan untuk proses serah terima dari Kementerian PU kepada Pemkab Malang, dan juga ada sisi teknis, yaitu masukan-masukan dari anggota dewan yang melakukan kunjungan atau melakukan inspeksi ke Stadion Kanjuruhan. Ini harus dipenuhi, harus diperbaiki oleh PT Waskita Karya sebelum diserah terimakan kepada dari Kementerian PU kepada Pemkab Malang. Dan juga sisi administratif lainnya juga yang harus dilakukan, seperti dikutip radarmalang.jawapos.com tanggal 29 Januari. Proses asesmen Stadion Kanjuruhan dikebut. Sejak awal Januari proses pra-asesmen sudah dilakukan. Polres Malang menjadi pihak pertama yang melakukan pra-asesmen tersebut. Mereka mengecek langsung aspek keamanan dan keselamatan di stadion, mulai dari aksesibilitas, mitigasi bencana, sampai jalur evakuasi. General Manager Arema FC Bapak Yusrinal Fitriandi mengatakan khusus asesmen terkait keamanan sudah bisa dilakukan mulai Januari. Meski sampai hari ini Stadion Kanjuruhan belum diresmikan, namun proses asesmen tersebut sudah tuntas dilakukan. Dan hasilnya bagaimana? Disampaikan oleh pria yang akrab disapa Inal itu, mengatakan bahwa Stadion Kanjuruhan mendapatkan nilai bagus dan di atas standar. Nilainya sudah mencapai 80. Jelas mantan manajer bisnis Arema FC itu.
Artinya aman untuk menggelar pertandingan BRI Liga 1. Karena itu, Inal yakin tidak banyak hal yang perlu diperbaiki dari aspek keamanan. Inal menjelaskan bahwa hasil pra-asesmen dari Polres Malang akan diteruskan ke Polda Jawa Timur. Rencananya pihak tersebut akan melakukan asesmen pada tanggal 30 dan 31 Januari nanti. Setelah itu, asesmen akan dilanjutkan pihak Mabes Polri. Mereka akan melakukan proses tersebut bersama operator kompetisi PT Liga Indonesia Baru atau PT LIB. Manajemen Arema FC memprediksi bahwa proses asesmen terkait keamanan rampung sebelum peresmian Stadion Kanjuruhan. Setelah itu baru dilakukan asesmen dari aspek penyelenggara laga sepak bola, kata Inal. Dalam proses itu akan dilakukan monitoring terkait infrastruktur, sertifikasi fungsi untuk fasilitas-fasilitas stadion, lalu kualitas lapangan dan pencahayaan. Semoga akhir Februari nanti kami sudah bisa kembali pindah ke Stadion Kanjuruhan, jelas Inal. Arema FC berharap proses itu dilakukan dengan baik dan lancar, dan Arema FC ingin Stadion Kanjuruhan nyaman dan aman saat pertandingan. Aspek itu menjadi fokus utama klub dalam proses asesmen. Semoga akhir Februari kami nanti sudah bisa pindah ke Stadion Kanjuruhan, jelas Inal. Arema FC berharap proses itu dilakukan dengan baik dan lancar. Singoedan ingin Stadion Kanjuruhan nyaman dan aman saat pertandingan. Aspek itu menjadi fokus utama klub dalam proses asesmen. Sementara itu, pelatih kepala Arema FC Z. Gomez mengatakan tidak sabar untuk merasakan atmosfer di Stadion Kanjuruhan. Itu akan menjadi momen spesial untuk semua elemen tim dan pencinta klub ini, paparnya. Dia melihat semua orang menantikan Arema FC kembali bermain di Stadion Kanjuruhan Malang. Juru taktik asal Portugal itu mengatakan sangat mengetahui fanatisme Aremania. Dia sempat melihat aksi pendukung Singoedan di YouTube. Saya merinding melihat banyak Aremania yang memenuhi Stadion Kanjuruhan, tuturnya. Dia yakin situasi itu akan membantu tim meraih hasil positif. Itu karena support pemain ke-12 memberi energi tambahan untuk pemain, imbuhnya. Jadi teman-teman, di samping dari sisi administratif yang harus dipenuhi, serah terima dari Kementerian Pekerjaan Umum kepada Pemkab Malang, dan juga sisi teknis yang harus diperbaiki kembali dari PT Waskita Karya berupa masukan-masukan atau input dari inspeksi anggota dewan, dan juga sisi teknis lainnya berupa pemenuhan aspek keamanan, pra-assessment, dan juga inspeksi dari PT LIB dan juga dari Mabes Polri. Diperkirakan sesuai dengan info yang didapatkan dari GM Arema FC bahwa Arema FC baru akan kembali pada akhir Februari 2025. Artinya saat menghadapi PSIS Semarang tanggal 24 Februari 2025, semoga Arema FC sudah bisa berkandang kembali di Stadion Kanjuruhan. Begitu informasi yang bisa kami bagikan kali ini, teman-teman ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menyaksikan video-video kami, dan terima kasih keikhlasannya untuk mensubscribe dan mendukung channel kami. Semoga bermanfaat informasi yang kami bagikan kali ini. Terima kasih, sampai jumpa pada video kami selanjutnya, teman-teman ya.